Datang Mela, panggilannya Mela ya? Mela, betul. Gue nggak pengen podcast ini atau obrolan ini jadi sesuatu yang sesuatu yang apa ya, yang kaku ya. Jadi kita bikinnya santai aja. Seperti Mela sendiri yang senang, kalau teman-teman ikutin sosial medianya, dia seorang yang senang pilates. Atau apa? Iya, Pilates yoga. atau enggak? Yoga. Jadi lentur juga ya. Sama seperti pikiran tentang Islam, cukup ngerti tentang agama, katanya bahkan kan menghafal Quran begitu ya. Tapi pikirannya terbuka. Gitu tuh. Gimana Mel? Sorry, kalau misalnya pendahuluannya agak panjang. Gimana kabar Mel? Kabarku baik. Ya, aku mau setuju kalau misalnya mencari kebenaran itu bukan melalui debat ya. Karena kalau debat tuh siapa yang menang berdebat, sebenarnya itu orang yang lebih pintar berretorika aja. Bukan berarti kebenaran yang dibawa itu lebih benar. Tapi repotnya ada sebagian orang berpikir bahwa debat itu adalah cara untuk mendapatkan kebenaran, karena siapa yang menang dia yang benar. Tergantung debatin apa sih. Gitu ya. Tapi itu ada faktor budaya nggak? Pernah mikirin itu nggak Mel? Budaya debat. Maksudnya faktor budaya, bahwa ada kebudayaan tertentu yang memang menemukan kebenaran dengan siapa yang menang. Pernah mikir nggak? Belum ya? Belum secara spesifik begitu. Tapi kalau memang hari ini sih kita harusnya ada dalam budaya dialog ya. Betul. Saling cari kebenaran. Betul, dan saling mencoba memahami perspektif satu sama lain gitu. Bocoran sedikit teman-teman, sebenarnya pertemuan gue sama Mela ini bukan pertemuan pertama, tapi kita pernah ketemu sebelumnya, dan masih ingat ya? Ingat. Dan sebenarnya itu waktu itu ketemu bukan buat bikin konten, karena gue percaya bahwa nggak harus segala sesuatu dikontenin. Tapi akhirnya ini terjadi karena teman-teman request, dan ada orang yang berusaha untuk kemudian bikin narasi bahwa Mela sedang menghina kekristenan. Gitu katanya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya perspektif, ada satu video yang saya mau tunjukkan buat teman-teman semua ya, dan video ini juga mungkin bisa disaksikan sama Mela. Videonya seperti ini ya. Kita lihat sama-sama. Kira-kira setelah menyaksikan video ini, bagaimana tanggapan dari teman-teman yang beragama Kristen terhadap Kumaila ini? Jujur teman-teman, karena selama ini saya saksikan banyak teman-teman dari agama seberang yang mendukung Kumaila Hakimah ini, terutama mereka yang benci kepada agama Islam. Banyak dari kalangan agama Kristen yang mendukung mati-matian si Kumaila ini. Ceritanya kan Ibu Maryam ini nggak pernah keluar rumah kecuali satu kali doang, di mana dia waktu itu ketemu malaikat yang ngabarin. Nah, terus aku curiganya sih sama malaikat itu. Oh gitu. Jadi Kumaila ini teman-teman, dia curiga bahwa Bunda Maria ini hamil karena dihamili oleh malaikat. Bagaimana tanggapan kalian? Orang Nasrani, Tuhan yang kalian sembah, Yesus, yang kalian katakan itu adalah anak Tuhan, ternyata bukan anak Tuhan menurut versinya Kumaila ini, tapi anak malaikat. Bunda Marianya dihamili oleh malaikat. Oke. Gimana Mel? Banyak yang harus di-unpack ya. Gak apa-apa, satu-satu layer-layer ya. Satu-satu. Karena gue percaya bahwa teman-teman ada di sini juga mau belajar sesuatu gitu. Yuk kita santai aja. Pertama, kita sama-sama tahu, semua orang tahu bahwa Maryam adalah sosok yang sama-sama dianggap suci baik oleh teman-teman yang Kristen atau teman-teman Islam. Dan mujizat kehamilan perawan itu bukan cuma milik doktrin Kristen, di Islam juga begitu. Ketika aku bicara aku curiga sama malaikat gitu, itu referensinya dari Quran. Jadi referensinya adalah memang perspektif kamu sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang belajar Al-Quran, dan aku merasa aku kan punya kecenderungan untuk skeptis ya. Jadi aku jadi gini. Oke, mulai dari sini dulu. Jadi sejak aku muda, kisah Maryam tuh captivating banget buat aku. Gitu ya? Karena aku nggak ngerti. Lebih karena aku nggak ngerti. Itu menyentuh tapi aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti kenapa kesucian itu kesucian itu yang disucikan harus rahimnya gitu. Kenapa yang dimaksud suci adalah tidak pernah disentuh laki-laki dan tidak keluar rumah. Pertama itu. Saat itu aku juga
tidak, waktu masih kecil kan aku nggak paham ya konsepsi bayi gitu. Aku nggak ngerti gimana orang bisa hamil. Jadi setiap ada berita kayak hamil di luar nikah, pasti kepalaku mau meledak, gimana sih cara hamil di luar nikah? Karena anak kecil kan taunya orang hamil karena menikah gitu. Oke. Nah pas cerita Maryam itu kan sedih ya. Jadi kayak Maryam hamil, kemudian dikucilkan warga, dan Maryam ini harus pergi jauh dalam keadaan hamil tua, terus dia melahirkan sendiri. Nggak sendiri sih, technically ada malaikat gitu. Di bawah pohon kurma. Di bawah pohon kurma gitu. Nah, Itu menurut narasinya Islam kan? Menurut di Quran ya. Iya, aku merujuknya dari Quran. Dan aku sedih, jadi Maryam tuh punya mihrabnya sendiri di rumah, kayak kamar ibadah. Kamar ibadah. Iya. Beliau suka menyendiri di situ. Dan setiap Yahya atau Zakaria ngecek ke mihrabnya, suka ada makanan di situ. Jadi itu kayak berkah dari Tuhan. Ini menarik saudara-saudara ya. Oke, Mel, boleh nggak gua salah sedikit? Ini kayaknya gua kepengen kita nih pelan-pelan naik eskalasi nih ya obrolannya nih. Dan ini banyak hal yang sebenarnya kita nggak tahu. Serius gue nggak tahu. Dan apa dari perspektif yang lu cerita itu kayak wow, itu kayak captivating banget buat gue juga. Tapi anyway, kita pelan-pelan aja, pelan-pelan dulu. Ngobrolin soal yang tadi si YouTuber tersebut, dia tuh sebenarnya men-challenging dan dia bilang sama teman-teman, dia bilang di video dia tadi, gimana nih teman-teman Nasrani gitu kan ya? Iya, sebenarnya challenge yang lebih tepat justru ke teman-teman Muslim. Karena aku merujuknya dari Quran gitu. Iya. Nah jadi si YouTuber ini dia berusaha, sekali lagi tidak bermaksud untuk apa, kita cuman ngomong apa adanya seperti yang dia katakan. Bahwa sebenarnya gue yang menonton video tadi, setelah gue tonton seutuhnya, gue punya sebuah kesan bahwa rasanya ini susah untuk dibantah, bahwa dia berasumsi bahwa Mela ini pembenci Islam. Mela ini seorang yang menyerang Islam begitu. Dan dia kemudian mencoba untuk bilang sama teman-teman Nasrani yang menggemari Mela bahwa dia juga hina kalian tahu gitu loh kira-kira. Dia juga hina kamu gitu. Maksudnya dia juga hina keyakinan Kristen gitu. What would you say about it? Bahwa dia menganggap bahwa Mela itu seakan-akan nggak suka dengan Islam atau ajaran dan sebagainya. Gimana ya cara aku bilangnya, tapi aku tidak ketika aku mengkritik atau mempertanyakan sesuatu, aku tidak membawakannya dengan sikap menyerang atau membenci gitu. Itu makanya kalau mau bantah aku bantah aja, atau kalau mau nggak setuju silahkan aja gitu. Untuk melabel bahwa Mela itu membenci Islam itu sebenarnya sudah too far nggak sih? Terlalu jauh banget. Far di bagian mana gitu? Maksud orang suka bilang ini menghujat atau menghina gitu. Coba cari penghinaannya di mana gitu. Penghujatannya di mana gitu. Dan ya aku sangat sadar bahwa itu rawan disalahpahami, termasuk narasiku tentang Maria ini gitu. Karena itu makanya ada konten monolog yang aku bikin dan aku tayangkan setahun yang lalu. Itu aku bikinnya di konten eksklusif gitu. Jadi tidak dibuka untuk umum. Cuman member doang. Cuma member doang. Berarti yang niat belajar doang. Betul. Dan itu pun isinya aku merujuk pada Quran gitu, sampai udah selesai. Maksudnya sampai udah selesai bahas Quran. Terus baru aku mulai narasinya. Aku cek di perjanjian baru, cek di perjanjian lama, ternyata tidak, maksudnya dia tetap terbatas juga gitu referensi. Jadi begini, kalau menurut gua ya, menurut ini lu gua juga oke lah ya, santai ya. Jadi menurut gua tuh gini, maksudnya gua cuman heran bahwa ada orang yang beragama, cara beragamanya itu adalah kalau Anda mempertanyakan agama saya, berarti Anda benci saya. Ya, maksudnya benci agama saya gitu. Betul. Dan menurut gue itu kok kayaknya nggak sehat ya. Iya. Cara begitu tuh adalah cara yang kayaknya kayak ada sebuah lompatan logika tuh. Kayak misalnya gini nih, kita temenan ya, sahabatan, dan terus kemudian gue bilang, Mel, sorry ya, kok kamu pakai hari ini pakai baju bunga-bunga sih? Gitu. Kayaknya nggak pas deh momennya deh. Kayaknya bukan bunga-bunga deh. Misalnya kita dalam momen apalah begitu ya. Kayaknya nggak pas deh kamu pakai baju bunga-bunga. Hanya karena gue mempertanyakan preferensi lu pakai baju bunga-bunga, itu tidak berarti gue benci lu. Iya, dan bukan berarti sedang menyerang Bener aku, banget. gitu. Atau melemahkan
rasa confidence aku gitu. Misalnya aku merasa cantik pakai bunga-bunga, terus dibilang kok pakai baju bunga-bunga sih gitu. Kan kalau orang insecure kan bisa kayak, aduh salah ya. Gue suka nih. Berarti apakah ada unsur insecure ya dalam beragama ya? Kalau menurut lu sendiri gimana? Menurut aku iya. Karena ini juga salah satu culture shock yang aku alami ya. Karena aku sepanjang masa muda aku kan aku selalu di institusi pendidikan Islam lah gitu. Nah pas lagi kuliah juga kan aku studinya studi tafsir, di mana mahasiswa tafsir itu bahan penelitiannya adalah mencari-cari ayat-ayat yang ganjil, yang kontradiktif. Itu kita pretelin lah, kita cari tahu gitu. Itu di studi tafsir begitu ya? Iya. Jadi kalian memang benar-benar membahas hal yang jadi polemik, kontradiksi dan sebagainya. Menarik ya? Dan tambahan lagi di kampus aku malah wajib hafal secara verbatim ya. Kalau nggak bisa lulus. Maksudnya hafal Qurannya? Hafal Quran. Oke. Jadi Tapi kan kamu sebelum masuk itu sudah hafal dulu. Udah hafal. Makanya aku berani masuk. Kebanyakan yang belum hafal terus masuk kampus itu cuma bertahan 1 semester udah cabut. Anyway, rumah kemarin nggak jadi diambil ya? Iya karena iya nggak jadi ambil. Udah kita ngomong aja deh. Jadi kemarin ada yang challenge Mela katanya nggak mungkin lah itu hafal Quran gitu kan ya. Dan kemudian gue merasa ada nada sesumbar bahwa gue akan kasih rumah deh gitu ya supaya kalau memang benar dia penghafal Quran, gue kasih nih rumah gitu kan ya. Terus aku iseng, ayo mana rumahnya gitu. Ada yang tahu, ada yang mau spill itu siapa? Ya, silakan. Bukan bermaksud apa, tapi maksudnya Mela waktu itu gue langsung IG ya atau WA ya. Gue kontak Mela langsung yang mau dapat rumah baru nih. Nah itu. Tapi nggak ambil jadinya ya Mela? Karena emang aku nggak berencana ambil juga. Kayak aku itu cuma iseng doang. Ya itu sikap yang baik ya teman-teman ya. Bukan untuk memanfaatkan apa dan ya memang bukan bermaksud mau apa ya gegayaan juga kan. Betul. Dan udah gitu juga kan orangnya bilang aku tuh terprovokasi gitu. Oh gitu. Ya bagus lah. Ya aku nggak mau mengeksploitasi emosi dia juga lah. Terus aku juga iseng. Aku kan kadang orangnya suka iseng balas-balas komentar emang buat iseng aja. Tapi kebayang nggak sih ya misalnya gini ada orang komen wah ini nggak mungkin hafal Quran paling hafal berapa surat. Terus aku tunjukin ijazah tahfidz aku gitu, ijazah yang menunjukkan bahwa aku lulus hafal Quran. Itu kan orang kayak waduh gitu. Terus dia juga ngasih lihat chatnya sama dia kan terprovokasi suatu konten. Terus dia cerita ke aku dia ada kontakan sama orang itu. Terus aku baca chatnya. Terus dia bilang wah gimana nih dia beneran hafal Quran gitu. Karena sebelum ada tantangan itu sempat ada masanya aku tuh setiap malam live netizen boleh masuk dan ngetes hafalan aku gitu. Oh gitu ada tuh? Ada. TikTok ya? Enggak live Instagram. Tapi beberapa cuplikannya aku tayangin di channel aku. Ada judulnya kayak dites hafalan Quran oleh netizen gitu. Live. Baiklah. Jadi anyway kita kembali lagi ke topik bahwa narasi untuk membenci agama itu narasi yang menurut gua sih terlalu jauh gitu loh. Sama kayak misalnya kita itu misalnya being skeptical. Gua termasuk seorang yang juga cenderung pakai pendekatan skeptis sih kalau gua ya. Dan gue merasa bahwa kadang-kadang kita beragama itu maaf nih kalau pakai kata ini beragama tuh tidak dewasa, kayak anak kecil. Kayak anak kecil berantem. Jadi misalnya nih kan dulu pada zaman waktu kita kecil ya, kita tuh suka manggil ini nggak tahu ya di lingkungan Anda gimana. Lingkungan gue tuh kita suka manggil teman kita nama bapaknya. Oh ya sama. Terus udah panggil nama bapaknya, misalnya kita ngomong gimana, wah tersinggung kan, ketrigger kan, udah berantem deh. Pada level itu orang-orang beragamanya masih ya. Itu repot. Karena masih kayak aku tuh baru tahu, aku kira kan ada kenapa sih orang pada nyebutnya oten? Oten orang Kristen. Tapi dihina lah itu sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya derogatif. Nah, kadang-kadang aku juga suka dikatain gitu, Kumaila oten. Nah, karena aku nggak ngerti oten, karena aku berprasangka baik ya, aku kira oten tuh bahasa daerah gitu. Artinya mungkin kayak Kumaila cantik, Kumaila keren gitu. Polos sekali. Pada sisi ini gue suka lu punya confidence yang baik, positif maksudnya, citra diri yang positif.
Udah gitu pas terus aku nanya Oten apa sih gitu. Terus aku nanya ke teman-teman aku, mereka juga nggak ada yang tahu. Kebetulan kan Teman-teman, circle-nya? ya teman-teman aku muslim semua. Aku tuh tumbuh besar di lingkungan yang sangat homogen gitu. Oh gitu. Bukan misionaris nih. Nah itu aku juga bingung nih, kayak tadi untuk sampai pada kesimpulan aku pembenci Islam itu kan kesimpulannya sangat jauh. Misionaris tuh ada Itu udah di ujung sono tuh. Nah makanya aku tuh pengen nanya sama Sandra, cara jadi misionaris gimana sih? Kok bisa orang sampai pada kesimpulan aku misionaris? Tidak pada konten ini. Karena itu oke. teman-teman nanti saksikan, kita akan bikin di konten yang lain. Ini akan jadi kolaborasi dengan Forbidden Question. Dan tentu saja teman-teman nantikan saja kontennya. Kita akan ngobrol soal masalah misionaris. Kenapa sampai kok dituduh misionaris gitu ya? Emang misionaris itu apa dan kerjanya gimana gitu? Aku sendiri nggak tahu. Baiklah, kita balik ke topik ya. Jadi sekali lagi ada sebuah narasi yang menurut gue sih sumbang, cacat logika ketika dia bilang bahwa orang Kristen yang juga mendukung Kumaila ini seakan-akan dicap sebagai pembenci Islam. No. Kenapa kita mesti membenci Islam gitu loh? Kenapa kita mesti membenci agama lain? Karena sebenarnya di dalam ajaran apa yang orang Kristen percayai pun, yaitu ajaran Tuhan Yesus, bahwa kebencian itu seharusnya kita sikapi dengan pengampunan. Kebencian itu yang kita benci adalah kejahatan, perbuatan jahat, dan sebagainya. Kalau memang agama yang Anda sebut itu merepresentasikan perbuatan jahat, baru Anda bisa bilang orang Kristen membenci. Tapi kalau misalnya agama yang Anda percaya adalah sesuatu yang mengajarkan kebaikan, ya, rahmat, ya jangan sampai pada kesimpulan orang Kristen membenci gitu. Dan orang Kristen pun tidak sepantasnya membenci orang lain gitu kan, kecuali misalnya ada sebuah kejahatan, ada sebuah kekeliruan, ada sebuah penyesatan. Nah itu baru hal yang bisa dibenarkan gitu. Tapi aku boleh nanya satu hal nggak? Kalau di narasi dalam ya khotbah-khotbah Kristen gitu, biasanya bagaimana sih menarasikan saudara-saudara Islam gitu? Apakah ada narasi yang menunjukkan kalau Islam dan Kristen itu misalnya saingan atau musuhan atau semacam itu, ada nggak gitu? Karena kalau aku pantau gitu dari khotbah-khotbah di masjid kan pengeras suaranya gede ya, jadi kita nggak ke masjid juga bisa dengar khotbahnya. Iya. Kadang-kadang narasi-narasi permusuhan tuh masih dibunyikan. Nggak tahu apakah Ko Andre pernah dengar sendiri juga gitu. Sebenarnya ya sepanjang gue udah hampir 40 tahun anyway, disclaimer. Sepanjang gue mendengarkan khotbah, mendengarkan ikut ibadah, dan gue juga masuk dalam institusi pendidikan Kristen, dalam arti kita namanya seminari, sekolah Alkitab. Kalau misalnya Mela kan ilmu tafsir ya. Tidak ada narasi-narasi itu gitu loh. Narasi-narasi yang bahkan mengatakan bahwa mereka ini harus dioposisi, harus sampai dihancurkan, dikalahkan. Tidak ada sama sekali. Dan di dalam pendidikannya pun tidak ada tidak diajarkan misalnya narasi-narasi permusuhan ini harus diwartakan gitu. No way. Maksudnya untuk menjadi, kenapa mesti bermusuhan? Justru dengan cara demikian kami merusak citra Kristus. Itu konsekuensi logis. Dengan cara kita memunculkan permusuhan dan sebagainya, itu justru merusak apa yang menjadi berita yang kami beritakan. Okay. Nah, cuman kalau misalnya kita ngomong tentang oknum yang mengatasnamakan agama, di mana-mana kan ada. Betul. Termasuk di Islam. Ada mengatasnamakan agama, melakukan kebencian misalnya, melakukan upaya-upaya provokasi, ada. Di Kristen ada nggak? Ada juga. Jadi kalau misalnya Ko Andre mendapati ada nih teman-teman Kristen yang suka ngata-ngatain Islam, Ko Andre akan negor. Ko Andre akan menganggap itu perbuatan yang bisa dijustifikasi, atau Ko Andre akan merasa ini kelewat batas gitu. Kalau gue sendiri secara pribadi, kemarin tuh ada konten gue tuh soal masalah Salwan Momika, tahu nggak? Oh iya. Salwan Momika itu kan seorang yang kemudian dihabisi begitu ya, karena dia kan melakukan tindakan provokasi bakar kitab sucinya Muslim ya. Dan gue bilang di bagian akhir bahwa tolong dong kalian juga yang katakanlah Kristen,
Kalian tahu nggak bahwa tindakan kayak begini nih tindakan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Maksudnya tindakan apa? Tindakan seperti saluan momika itu. Oh, oke. Yang kemudian membakar dan sebagainya. Gue pribadi begini. Gue selalu percaya bahwa sebagai orang Kristen itu kita itu punya kecenderungan untuk kemudian melakukan pembelaan. Tetapi pembelaan itu apakah kemudian menjadi sesuatu yang berkenan buat Tuhan atau tidak? Itu pertanyaannya. Gitu. Kalau sampai kemudian melakukan hal-hal yang kebencian, mempersekusi, gue rasa itu bukan ajaran Tuhan, ajaran yang gue percayai gitu. Jadi gue bilang di konten itu bahwa gak usah lah begitu-begitu juga, dan itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang malah memburukkan citra kekristenan sendiri. But still di mana-mana orang kan selalu ada. Yeah. Dan kita harus bisa bilang agama itu bukan cuman pada ajaran agamanya aja, tapi kita harus bisa membedakan agama sebagai budaya, sebagai identitas budaya gua, atau agama sebagai sesuatu yang gua percayai dari apa yang diajarkan agama itu sendiri. Iya, aku mendapati aku tuh berusaha setenang mungkin, seadil mungkin dalam membuat konten, tapi kalau komentar jadi arena orang berantem juga gitu. Maksudnya itu kan nggak bisa aku kontrol ya. Aku kan cuma konten kreator, aku bukan wasit orang berantem gitu. Tapi menurut gue itu proses pembelajaran yang baik, Mel. Artinya gini, ada masa di mana kita bocil, ya nggak sih? Cuman salah kalau kita terus-menerus bocil. Oke. Ada masa mungkin kayak kita fanatik. Menurut gue sih, gue terbuka dengan setiap orang punya proses fanatiknya. Tapi kalau terus-menerus fanatik itu bahaya. Iya nggak sih? Iya, itu berarti dia nggak dewasa-dewasa. Gitu. Iya, dan sebenarnya kenapa tahu nggak kenapa orang Kristen termasuk suka dengan apa yang lu bikin di Forbidden Question? Karena itu proses pendewasaan. Apakah itu bukan sikap? Apakah orang-orang Kristen suka konten aku bukan karena mereka anti-Islam? Kalau mau bilang ada yang begitu nggak? Mungkin ada, karena sekali lagi oknum ya. Tapi kita harusnya mampu melihat bahwa ada sebuah narasi-narasi yang muncul yang tidak selalu itu sifatnya itu radikal. Tapi sifatnya itu justru lebih kepada bagaimana men-nurture untuk mempertanyakan. Karena jujur-jujur aja ya, maksudnya kadang itu power dari pemuka agama itu luar biasa loh. Betul. Ketika dia bilang umatnya untuk kemudian melakukan A, itu semua pada ikut. Karena umatnya berpikir kami sedang melakukan apa yang Tuhan mau, dan itu yang mereka dengar dari pemimpin agamanya. Jadi mereka tidak mempertanyakan apa yang pemimpin agamanya katakan. Ya, termasuk perundungan terhadapku juga itu orang-orangnya satu kelompok, satu majelis, satu komando gitu. Gitu ya. Itu makanya kenapa yang gue sendiri juga begini, kalau lu mau tanya di dalam tubuh kekristenan ada nggak yang misalnya sampai garis keras begitu? Oh ada aja. Bahkan ada yang bisa bilang gue tuh sesat kok. Ada. Cuman maksudnya kita tidak terlalu terasa itu karena mungkin apa yang selalu digaungkan itu jadi gini, gue mendukung dan mendorong yang namanya kedewasaan beragama itu. Jadi mempertanyakan, dan gue percaya itu anak-anak muda sudah saatnya begitu. Jangan terus ada dalam mental mistika itu. Iya, seperti anak-anak soalnya. Iya. Kok jadi berat ya obrolan kita ya. Nah jadi gini ya, soal misionaris itu nanti akan ada di konten berikutnya, dan soal masalah narasi pembenci Islam itu adalah narasi yang jadi kesimpulan pribadi mereka sendiri. Iya. Ya, dan itu seharusnya kalau Anda yang saya rasa sih kalau Anda bisa akal sehatnya jalan ya. No, ini bukan narasi kebencian. Ini narasi untuk membuat kita lebih dewasa, bisa beragama dengan sehat. Iya. Dan ada juga tuduhan ke aku tuh kalau aku adalah Islamofobik. Tapi menariknya gini, ada yang bilang aku Islamofobik, ada yang bilang aku sangat berani. Itu kan dua hal yang berbeda ya, fobia dan pemberani gitu. Terus tapi ada pada suatu titik mungkin karena terlalu sering menerima ancaman segala macam, ada suatu titik di mana aku udah merinding duluan gara-gara ngelihat kayak username atau ngelihat bio atau ngelihat keterangan, belum ada informasinya belum datang, tapi sudah ada aku udah dapat kayak identitasnya tuh bernuansa Islami, terus aku ada kayak merinding dikit, terus aku langsung kayak oh ini ya Islamofobia gitu. Baru kayak
Dan di saat itu aku jadi sangat bisa berempati sama teman-teman yang beneran menghadapi persekusi ya. Misalnya kalau beribadah di geruduk gitu, atau yang gerejanya entah gerejanya dibakar atau dirusuhin gitu. Itu apalagi mereka yang beneran kayak face to face dirusuhin gitu. Aku anggap itu bukan ancaman nyata ya kalau misalnya melalui komen-komen di sosial media. Tapi aku aja bisa merasakan ada merindingnya gitu. Jadi ya gitu. Jadi buat teman-teman siapapun Anda, kalau Anda menyaksikan ini seharusnya Anda sadar bahwa narasi-narasi yang muncul itu sebenarnya tanpa sadar memberikan sebuah kesan bagi pendengar tentang agama yang sedang kita wartakan. Itu apa sih? Apakah narasinya itu narasi yang keras? Ada kekerasan? Atau narasi yang sebenarnya terbuka untuk dikritik, dewasa, dan bisa jadi sebuah opsi bagi mereka yang memang sedang mencari kan? Karena gue percaya gini, gue juga dulu, gue ingat banget waktu dulu gue sempat gue bertanya kepada guru, which is pendeta, dia bilang ke gue, lu kalau tanya gitu lu ateis loh. Jadi seakan-akan jadi ateis itu, wah itu haram hukumnya ya. Jadi ateis itu kayaknya lu udah langsung jadi ahli neraka aja. Tapi syukurnya gue nggak mundur dari pendekatan itu. Gue selalu berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan rasional. Bahwa gue kayaknya bodoh banget ya kalau gue beragama tapi gue nggak rasional. Bodoh banget gue beragama tapi gue tuh kemudian tidak punya sebuah standpoint yang cukup bisa diterima akal sehat. Iya, dan bisa tahan diuji gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya teman-teman melihat apa yang baru kita sharing ke berdua nih, kalau misalnya narasinya jadi buruk, ya sebenarnya itu memperburuk citra agama Anda sendiri. Iya loh, kalau misalnya Anda meresponinya dengan tidak dewasa, itu memperburuk citra agama Anda sendiri. Jadi ya semoga teman-teman jadi lebih dewasa dalam hal ini. Iya benar. Tadinya citraku kepada Islam itu sangat baik karena teman-temanku baik, lingkunganku baik. Justru gue punya lingkungan teman-teman masa kecil Muslim yang baik-baik banget. Tetangga sebelah Pak Haji yang buka warung baik banget. Kalau gue belanja apa dia sering kasih ekstra permen. Gue seneng banget sama Pak Haji gitu loh. Nah cuman kayaknya belakangan ini kok kayak benar-benar aku baru mendapatkan dulu tuh pernah ada percakapan dengan seorang teman yang bilang kayak orang Islam tuh bodoh dan jahat gitu. Dan aku nggak setuju gitu. Karena menurut sampelku saat itu teman-temanku pintar-pintar, berprestasi dan baik hati gitu. Nah aku baru sekarang setelah aku konten gitu dan konten aku bisa dikonsumsi publik, aku jadi bisa paham apa yang temanku bilang beberapa tahun yang lalu. Karena observasi dia terhadap orang Islam itu adalah melalui sosial media. Dan kelakuan orang-orang Islami di sosial media itu begitu ceramah tapi jahat gitu, nyusun kata-katanya gitu. Jadi aku jadi oh iya ya ini yang dialami. Oh ini ya kesan kenapa teman aku beberapa tahun yang lalu itu punya kesan kayak gitu. Karena aku juga jadi sekarang punya kesan kayak gitu. Guards aku naik ketika aku harus berhadapan sama orang yang identitas keislamannya sangat mencolok gitu. Aku jadi aku bukan takut sama Islamnya tapi aku takut sama orang-orang. Sama sikap orangnya. Sama sikap orangnya gitu karena aku banyak mendapat ancaman-ancaman yang nuansanya agamis gitu. Yang nyuruh tobat atau nanti aku dicelakain gitu, hal-hal yang kayak gitu. Menarik, teman-teman. Sekali lagi ini sebuah disclaimer bahwa kita undang Kumaila untuk menunjukkan kepada teman-teman dan membuktikan bahwa tuduhan bahwa kalau misalnya kita berbeda itu tidak selalu kita harus jadi musuh. Dan kalau kita saling misalnya bertanya, saling mencoba untuk mengkritisi, kata kritik itu sudah jadi negatif sekarang anyway. Iya, padahal kan harusnya biasa aja ya. Biasa aja gitu kan ya. Kita saling mempertanyakan, sebenarnya itu satu hal yang biasa aja karena kita saling mengasah. Iya kan? Jadi ini sebagai sebuah disclaimer menunjukkan bahwa jangan hanya karena saya berbeda dengan Anda lalu dianggap saya ini musuhnya Anda kan gitu ya. Malah sebenarnya kayak kalau kita mau menciptakan ruang yang aman, sebenarnya malah menurut aku jangan debat, diskusi aja, ngobrol aja. Jadi kita dalam posisi dimana kita berusaha untuk memahami
mencari tahu dan memahami lawan bicara atau orang yang beda sama kita, dibanding kita kan kalau debat kan kita harus berusaha membuktikan bahwa kita benar sembari menyerang standpoint lawan bicara kita. Bagaimana nih supaya argumennya runtuh gitu. Iya. Jadi nuansanya begitu kalau menurut aku. Kalau kita mau membangun masyarakat beragam yang sehat, harusnya kultur debat tuh dikurang-kurangin, mungkin dibatasin dalam lingkup akademik aja gitu, tapi bukan kayak preman jalanan. Terus kalau dalam bersosial ya dijadikan buat diskusi aja gitu. Kayak misalnya yang aku harap bisa tercipta hari ini juga gitu. Kayak wawasan aku tentang Ibu Maryam itu kan wawasan yang aku dapat dari Quran. Nanti mungkin Ko Andre juga bisa jelasin bagaimana figur Maria di kitabnya Mas Andre gitu. Siap kalau begitu. Kayaknya ini jadi cukup panjang ya. Gue nggak menyangka bahwa ternyata ini cukup panjang, tapi kayaknya kita harus potong obrolan ini. Nanti kita akan masuk dalam berikutnya lagi, teman-teman. So stay tune di channel ini dan kita akan bahas lagi lanjutannya tentang klarifikasi dari Kumaila Hakimah, forbidden question tentang apa yang dituduhkan kepadanya mengenai serangan dia terhadap kesucian Maria atau Siti Maria. Thank you for the happiest year of my life.